Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riono Sucaya. Salam satu bandar. Halo, selamat malam teman-teman. Saya Riono Sucaya. Saya mau sedikit berbagi cerita, sharing sama teman-teman. Kebetulan mungkin dari beberapa teman-teman sudah merasakan seperti apa yang saya rasakan. Meskipun dengan kondisi sekarang saya bukan berarti terjatuh banget sih, enggak. Saya cuma ingin sharing beberapa hal, dan saya mencoba mentas dari dunia yang biasa orang sebut lingkaran setan. Ya, saya salah satu bukan korban ya, player judi online seperti teman-teman semua. Dan saya sedang bukan mencoba, mungkin saya sudah bisa untuk berhenti bermain judi online. Bukan berarti karena saya kalah dan terus kalah taruhan dan lain-lain, enggak. Bisa dibilang dari banyaknya saya deposit dan withdraw, ya mungkin angkanya sebanding atau mungkin lebih dibilang nominal withdraw jauh lebih besar dibanding deposit. Cuma dari banyaknya pengalaman saya dan teman-teman saya menyadari satu hal, teman-teman. Rezeki yang masuk dari situ, entah bagaimanapun kita menghindarinya, meskipun mungkin banyak dari teman-teman yang mencoba uang dari hasil judi tersebut masuk ke rekening yang lain atau dipergunakan di yang lain, tapi menurut saya enggak sih. Rezeki infrastrukturnya cuma satu, ternyata tetap satu, dan itu saya rasa berpengaruh terhadap dalam kehidupan kita. Banyak hal sih sebenarnya yang mendorong saya mencoba mengungkapkan apa yang saya rasakan. Saya ambil contoh mungkin dari kasus saya kemarin. Saya pernah tuh withdraw lumayan ya. Tapi kebetulan selang beberapa waktu saya punya pengalaman juga yang mau gak mau kemungkinan nominalnya sama dengan withdraw yang saya dapatkan. Jadi saya ambil kesimpulan atau garis besarnya, banyaknya uang yang masuk itu bakal sebanding dengan uang yang keluar juga, tanpa kita sadari dan tanpa kita duga-duga. Itu mungkin masih mending, itu bagian dari dolar diri kita. Ada juga dari beberapa teman saya sendiri yang sampai melibatkan anggota keluarga. Dalam hal ini saya bilang mungkin anaknya, mungkin keluarganya yang tiba-tiba retak, nggak harmonis. Mungkin banyak juga dari teman-teman yang sampai ditinggalkan pasangan atau pacar atau suami atau istri. Semoga jangan sampai sejauh itu, apalagi sampai aset-aset yang kita punya sampai melayang hanya karena kita ingin balas dendam. Bagaimanapun caranya, kan setiap penjudi pasti pernah berpikir, gimana caranya uang kita balik lewat situs dan lain-lain. Kita udah kalah 1 juta, kita harap 1 juta itu kembali. Ternyata begitu kita deposit lagi malah tambah kalah lagi. Kita ketrigger oleh sensasi balas dendam kita sendiri. Asik gak bahasanya? Kita ketrigger oleh rasa sensasi itu sendiri. Dan mungkin ketika kita menang itu kita ketrigger juga oleh rasa sensasi yang ada dalam perasaan kita yang wah kok menang, wah kok bisa gini gitu ya. Dan dari situ kita mungkin mulai ketagihan, penasaran. Penasaran, ketagihan. Kalau menang ketagihan, kalah penasaran dan ingin balas dendam sama bandarnya. Padahal pada garis besarnya setiap situs pasti kan menginginkan, kalau saya ambil contoh situs-situs sebuah perusahaan, setiap perusahaan pasti menginginkan hasil, keuntungan, dan bukan kerugian. Mungkin untuk buat gambaran, sebuah perusahaan beberapa player mungkin withdraw menang banyak, tapi paling gak itu kan uang dari korban-korban yang lain yang kalah, yang loss. Itu untuk judi online. Mau seberapa sabar pun
kita tetap kalah dengan sistem, kita tetap kalah dengan server, kita tetap kalah dengan ambisi kita sendiri. Ya mungkin seperti itulah uniknya, kita dimainkan perasaan kita dimainkan emosi kita, sampai akhirnya yang saya alami, saya pernah merasa sampai malas kerja, ngapain kerja, wong setiap hari kita bisa dapat uang dari sini. Tapi hakikatnya manusia kan tidak seperti itu teman-teman. Kita harus tetap bergerak, kita harus mensyukuri bagian dari tubuh kita harus mensyukuri energi dari Tuhan berikan, dan harus kita alokasikan energi kita untuk ke arah yang positif. Bukan berarti saya menolak, bukan berarti saya meminta teman untuk menghindari judi online, enggak. Itu hak kalian masing-masing, hak teman-teman masing-masing. Tapi untuk arah yang lebih baik, alangkah kita ini menghindari hal semacam itu, agar kita tidak terjerembab lebih jauh. Banyak tuh di grup-grup di Facebook atau di tempat yang lain, di grup-grup tertentu lah, banyak korban, dan saya merasa itu sebuah lingkaran yang di satu sisi terkesan menggiurkan, di sisi lain juga menghancurkan. Dari situ ayolah teman-teman, kita keluar dari lingkaran setan, kita menuju ke hal yang lebih positif. Kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Untuk hal-hal yang sudah hilang, kita anggap hilang. Kita memulai sesuatu yang baru lagi, mulai dari nol lagi. Dan jangan jadikan patokan bahwa dengan bercuti kita bakal sukses, kita bakal kaya. Itu nihil teman-teman. Sekarang kita mungkin bisa withdraw ratusan juta, puluhan juta, tapi itu akan menjadi trigger kita untuk bermain lagi. Pada akhirnya sampai mungkin kita kalah, menyesal, putus asa, kecewa. Di sisi lain, ketika kita bermain judi itu kita tidak fokus dalam banyak hal. Kita jadi arogan, menganggap 50.000 atau mungkin 20.000 itu nominal yang kecil dan tidak ada harganya, sehingga kita buang-buang. Padahal kalau kita alokasikan, apalagi kalau kita yang Islam dan lain-lain, atau di agama yang lain, 20.000 ketika kita gunakan untuk membantu teman atau membantu orang yang membutuhkan, itu pasti jauh lebih berguna timbang kita buat beli spin. Nggak ada yang salah ketika kita berhenti judi, nggak ada yang salah. Berusaha untuk jadi manusia yang jauh lebih baik lagi di hari berikutnya. Meskipun hari ini kamu merasa hancur sehancur-hancurnya, percayalah ketika kamu besok bangun masih dalam kondisi bernafas, masih ada kesempatan untuk melakukan yang baik, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita berjuang lebih baik lagi. Sekian dulu dari saya, Riono Sucaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.